Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam belajar online bersama dengan materi pembelajaran makhluk hidup dan lingkungannya. Ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 pada bagian pertama kita akan membahas ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan, hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Komponen ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Pertama, makhluk hidup atau yang disebut komponen biotik. Kedua, benda tak hidup yang disebut komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Terdiri dari komponen biotik yakni tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan komponen abiotik yakni sinar matahari, udara, dan tanah. Cara terbentuknya ekosistem. Ekosistem berdasarkan cara pembentukannya dibedakan menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Yakni alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan dan laut. Dan buatan, ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Berdasarkan lingkungannya, ekosistem dibedakan berdasarkan lingkungan, yaitu daratan dan perairan. Setiap jenis ekosistem memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Darat yakni ekosistem yang berada di darat dan memiliki variasi suhu, curah hujan, dan jenis tanah yang beragam seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan gurun. Perairan yakni ekosistem yang berada di perairan, baik air tawar maupun air asin seperti ekosistem danau, sungai, dan laut. Contoh ekosistem adalah ada banyak jenis ekosistem di sekitar kita. Di hutan, terdapat pohon, hewan liar, serangga, dan tanah yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Di laut, ikan, karang, dan tumbuhan laut hidup bersama di air asin. Sungai merupakan ekosistem, dengan air tawar, ikan, dan batu-batuan yang menjadi bagian penting. Aliran energi dalam ekosistem. Semua energi dalam ekosistem berasal dari sinar matahari. Tumbuhan, sebagai produsen, menangkap energi matahari melalui proses fotosintesis untuk membuat makanan. Hewan, sebagai konsumen, mendapatkan energi dengan memakan produsen atau konsumen lain. Pengurai seperti jamur dan bakteri memecah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, mengembalikan zat hara ke tanah, sehingga bisa digunakan lagi oleh tumbuhan. Saling ketergantungan. Semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Hewan butuh tumbuhan untuk makan. Bahkan hewan dan tumbuhan butuh udara dan air yang bersih agar bisa hidup dengan baik. Interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup saling berinteraksi. Misalnya, simbiosis mutualisme, lebah dan bunga. Simbiosis parasitisme, benalu pada pohon. Simbiosis komensalisme, ikan remora dengan hiu. Jaring-jaring dan rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan sederhana perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan yang lebih kompleks, di mana beberapa rantai makanan saling terkait, menunjukkan ketergantungan antar organisme dalam ekosistem. Pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Misalnya, jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Jika kita mencemari sungai, ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas kita semua. Dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Polusi udara bisa membuat kita sulit bernapas. Polusi air membuat air tidak bisa diminum. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Cara menjaga ekosistem kita bisa mulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu menjaga ekosistem agar tetap sehat. Upaya pelestarian lingkungan. Reboisasi, penanaman kembali pohon, mengurangi penggunaan plastik,
Daur ulang sampah, menghemat air dan energi. Sekian pembelajaran kita tentang ekosistem. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.